Oke guys, jadi kemarin Ahmad Dhani trending lagi ya karena ada pernikahan anaknya si Al itu. Si Al menikah jadi Ahmad Dhani kembali trending. Jadi hari ini gua mau berkomentar sedikit tentang Ahmad Dhani menurut penilaian gua yang tanpa disensor, tanpa direvisi, gua gimana sih menurut pendapat gua tentang Ahmad Dhani sejauh ini. Jadi menurut gua kemarin udah bilang di X kalau the biggest Indonesian loser, pecundang terbesar di Indonesia itu adalah Ahmad Dhani. Jadi menurut gua Ahmad Dhani itu adalah pecundang yang paling pecundang di Indonesia ini. Kenapa begitu? Kenapa gua berpikir kalau Ahmad Dhani itu adalah pecundang? Karena Ahmad Dhani itu gua masih ingat dia menceraikan Maya Estianty. Nah, si Ahmad Dhani itu kepengen punya dua istri. Jadi dulu itu bahkan sempat mengeluarkan lagu senangnya dalam hati kalau beristri dua. Itu gua lupa judul lagunya apa, tapi Ahmad Dhani pernah nyanyiin lagu itu dan itu gua rasa sebagai teaser dari keinginannya yang sebenarnya yang pengen punya dua istri, yaitu Maya Estianty dan Mulan Jamila. Nah jadi menurut gua Ahmad Dhani ini pecundang karena dia pengen dua istri, Maya sama Mulan, tapi gagal dan gak mau merevisi, kalah sama egonya buat merevisi rencananya punya dua istri. Dia kepengen punya dua istri tapi istri pertamanya gak mau. Nah dia kalah sama egonya untuk merevisi rencananya punya dua istri itu. Jadi dia melanjutkan saja karena mungkin buat dia gak mau menelan ludah sendiri ya. Istilahnya dia, kalau pakai istilahnya Ahmad Dhani, dia kagak mau menelan ludah sendiri lah gitu pokoknya. Ahmad Dhani itu kayak paling manly gitu loh. Jadi Ahmad Dhani itu merasa dirinya sangat manly, sangat jantan. Jadi apa yang sudah diucapkan dia kagak mungkin dia tarik kembali buat dia gitu. Jadi dia mengutarakan pengen menduakan Maya Estianty tapi Maya gak mau. Nah si Ahmad Dhani ini gak mau merevisi rencananya buat punya dua istri itu. Dia malah menceraikan Maya. Jadi menurut gua Ahmad Dhani ini adalah pecundang karena dia kalah sama egonya dan gak bisa merevisi rencananya ketika rencananya itu gagal. Dan kalau seandainya Mulan itu lebih baik daripada Maya, ya mungkin gak apa-apa. Tapi menurut gua Maya itu masih jauh lebih baik daripada Mulan Jamila. Menurut gua ya ini ya. Ini beneran menurut gua ya. Ini menurut gua gak mencoba gimana, tapi menurut gua kecantikan Maya Estianty itu real, sedangkan kecantikan Mulan Jamila itu fake, palsu. Itu menurut gua. Jadi Ahmad Dhani itu menceraikan Maya yang kecantikannya real buat menikah sama Mulan Jamila yang kecantikannya fake. Nah itu yang membuat Ahmad Dhani menjadi the biggest loser in Indonesia, pecundang terbesar di Indonesia. Ini menurut gua aja ya, ini menurut gua aja. Gua gak mencoba gimana, tapi ini menurut gua secara terus terang aja gua mikirnya gitu. Gua kalau disuruh milih Maya atau Wulan, gua pasti milihnya Maya. Soalnya Maya itu real. Kalau Mulan itu menurut gua fake gitu. Jadi maaf ya Mbak Mulan Jamila ya, tapi emang gua ada di pihaknya Maya Estianty kalau soal ini. Jadi itulah kenapa gua berpikir kalau Ahmad Dhani itu adalah seorang pecundang sejati yang kalah sama egonya, yang gak bisa merevisi rencananya ketika rencananya itu gagal. Jadi dia berpikir dirinya manly, jantan gitu, padahal dia itu adalah seorang pecundang. Menurut gua gitu, Ahmad Dhani itu seorang pecundang sejati, pecundang terbesar di Indonesia. Tapi terlepas dari itu, gua sebenarnya adalah big fan dari Ahmad Dhani itu sendiri sih. Gua big fan sama Dewa 19. Secara gua udah ngikutin karya-karyanya sejak gua masih SMP kelas 1 atau 2 itu. Gua udah kenal sama band Dewa 19 dan
lagu-lagunya emang keren sih. Ahmad Dhani emang legend menurut gua. Terlepas dari fakta bahwa Ahmad Dhani adalah seorang pecundang, tapi gua adalah big fan dari Ahmad Dhani. Gua juga big fan dari band Dewa 19, Once Michael gitu. Tapi kalau secara individu, secara personal, gua pikir Ahmad Dhani adalah seorang pecundang. Tapi secara profesional gua adalah big fan dari Ahmad Dhani yang adalah seorang legend di belantika permusikan Indonesia. Oke, jadi gitu menurut pendapat gua tentang Ahmad Dhani. Yang pendapat gua ini secara objektif gua nyatakan tanpa adanya sensor, tanpa adanya pengaruh dari pihak ketiga atau siapapun. Oke, jadi segitu dulu podcast gua buat hari ini. Thanks for watching, see you guys next time.